Jika dia 6 bulan sebelum menikah baru kena HIV, dilakukan tes, bisa jadi virusnya belum membentuk antibodi secara sempurna, Mbak, sehingga pakai high komputer manapun nggak kedetek gitu, tapi sudah berpotensi menularkan ke orang lain gitu. Halo semuanya, balik lagi sama aku Dina Safira. Dan kali ini aku lagi pengen ngajakin on air salah satu kakak senior aku di Sumeneb, yaitu Mas Ansori. Dia merupakan relawan ODA atau orang dengan HIV/AIDS di Kabupaten Sumeneb. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa ya di subscribe channelnya dulu. Baru setelah itu jangan sampai di skip deh videonya. Jadi harus ditonton dari awal sampai akhir. Ya, langsung aja yuk. Kita bentar lagi bakal tersambung nih sama Mas Ansori. Oke. Sebenarnya masalah HIV/AIDS ini kan masalah klasik, Mbak. Cuma derajat kengeriannya mungkin masih lebih tinggi HIV/AIDS ketimbang COVID-19 ataupun penyakit yang sedang melanda bangsa kita gitu. Halo? Kenapa? Iya, karena ini penyakit sampai saat ini belum ada obat penyembuhnya, Mbak. Yang ada hanya obat penekan laju pertumbuhan virus yang disebut ARV. Apapun macam ARV sampai saat ini tidak sampai pada titik penyembuhan, hanya pengendalian virus. Gitu. Dan halo, di sini hujan, Mbak. Penerimaan saya terganggu sedikit, tidak apa-apa. Iya, iya di gulu-gulu. Ya, dan transmisi penularannya pun ini berkaitan langsung dengan tindakan-tindakan yang tidak senonoh atau perilaku tidak sehat, terutama segmentasi remaja begitu, seperti melakukan hubungan seks liar tak beraturan di luar nikah, mencandu narkoba terutama injeksi ya, seperti kutau atau heroin gitu. Halo? Ya, memandang virus ini perlu kita jauhi sejauh-jauhnya, tapi jangan lupa kita jangan sampai menjauhi odanya gitu loh. Mereka menginginkan kita ini jauh dengan virus HIV, tapi mereka juga menginginkan kita dekat dengan mereka, para pengidapnya, orang dengan HIV/AIDS maupun orang yang hidup dengan pengidap HIV/AIDS yang disebut dengan OHIDA, keluarganya, teman-temannya begitu. Karena memang stigma pada OHIDA, orang yang hidup dengan pengidap HIV/AIDS sangat keras, Mbak, dari masyarakat gitu. Itu ditunjang dengan mitos-mitos yang berkembang seperti jangan deket-deket dengan keluarga yang salah satu anggota keluarganya kena HIV/AIDS gitu. Salaman nggak boleh. Itu kan mitos-mitos yang berkembang sehingga menambah ketakutan kita bagaimana cara menyelesaikan masalah klasik transmisi penularan HIV/AIDS terutama di wilayah Madura, terutama di daerah kabupaten saya Sumeneb gitu, Mbak. Iya. Iya. Karena keluarga mana yang mau gitu ya kena HIV/AIDS, dan itu didukung dengan pengetahuan mereka yang tidak komprehensif tentang penyakit mematikan ini. Makanya keberadaan kita sebagai relawan ya, sebagai relawan ODA, hal yang perlu kita lakukan pertama, melakukan pemberian informasi yang komprehensif kepada halayak ramai, terutama segmentasi remaja usia 10 sampai 24 tahun. Itu usia-usia rentan sekali, Mbak, gitu. Memberikan informasi komprehensif apa, siapa, mengapa, dan bagaimana HIV/AIDS itu. Hal-hal yang perlu dipelajari secara paling dasar itu apa? Seperti virus ini tidak ada obat penyembuhnya sampai sekarang. Virus ini
ditularkan melalui media larutan darah, cairan sperma vagina, selain persalinan ya, ibu menularkan ke bayinya baik di prenatal, intranatal maupun postnatalnya. Tapi banyakan yang intranatal. Itu pun kecil gitu persentasenya, Mbak. Yang paling besar ini transmisi penularan HIV/AIDS karena melakukan hubungan seks di luar nikah sama menggunakan jarum suntik secara bergantian, terutama mereka yang mencandu narkotika jenis putau gitu. Iya, iya. Ya, tentu seluruhnya ini dalam dominasi secara medis ya, pengobatan kimiawi Mbak dengan antiretroviral ARV, dan itu harganya mahal gitu loh. Obat ini banyak sekali macamnya dan semuanya tidak satupun yang sampai pada laju penyembuhan, hanya penekan laju pertumbuhan virus. Dan ini kalau digunakan secara terus-menerus bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS tanpa ada suplemen, ada penguatan secara alami seperti memakan buah setiap hari, memakan sayuran, meminum air putih yang banyak, olahraga, jauhi rokok sama alkohol, tanpa penekanan yang alami semacam itu. Kalau hanya mengandalkan penggunaan pengobatan kimiawi, risikonya terlalu tinggi Mbak. Antara lain biasanya kalau digunakan secara terus-menerus ginjal sama livernya kena gitu. Saya bukan ahli di bidang itu, tapi saya sering terima poin-poin konsultasinya tidak jauh dari itu Mbak. Karena pengobatan kimiawi yang namanya ARV ini semuanya melewati yang namanya ginjal sama liver gitu. Maka orang yang mengidap HIV maupun yang sudah menderita AIDS loh, beda loh Mbak antara yang mengidap sama menderita. Banyak kalangan salah menyebutkan. Kalau yang mengidap ini biasanya dia di masa Windows period, masa jendela. Jadi virus ini baru masuk, dia sehat-sehat aja. Itu sudah dibilang pengidap loh Mbak. Karena gejalanya nggak tampak kalau di masa Windows period, masa jendela. Biasanya antara 6 bulan sampai 1,5 tahun virus ini masuk ke dalam tubuh pengidapnya. Ini paling hanya batuk-batuk, mencret 3 hari selesai sendiri, sembuh sendiri, seperti kita yang masih sehat-sehat ini. Cuma setelah beranjak ke fase mengidap, kemudian fase menderita, yaitu menderita AIDS, biasanya dia sudah divonis secara medis umurnya tidak akan lebih dari 2 tahun gitu. Nah, akselerasi dari fase pertama, kedua, dan ketiga ini tidak sama Mbak, relatif tergantung bagaimana dia merawat dirinya. Ada pengidap HIV kita yang umurnya panjang, justru sebab kematiannya bukan karena HIV tapi karena penyakit yang lain seperti orang yang tidak mengidap HIV/AIDS gitu. Jadi tergantung, jadi siapapun dimanapun berada, perlu kita berikan kesadaran ulang untuk tidak mengandalkan yang namanya ARV. Perlu asupan gizi, seperti yang disebutkan tadi. Itu bagi odanya. Terus bagi yang orang yang belum kena HIV, hati-hati gitu loh Mbak. Hati-hati, namun hati-hatinya terukur. Jangan membabi buta gitu loh. Jangan percaya sama mitos-mitos. Penyelesaiannya ya tidak lain dengan penyadaran Mbak. Dan yang bertanggung jawab untuk hal ini tidak hanya pemerintah tapi semua lapisan masyarakat gitu. Terus Mas Ansori, ini bagi orang yang masih belum mengidap atau menderita. Nah, Iya. itu kira-kira kita untuk melihat pertama gejalanya kan batuk gitu ya. Sekarang kita juga di tengah pandemi. Ini ada bedanya nggak sih Mas, batuknya yang kayak gimana? Oh enggak, dari sekian referensi yang saya dapatkan, apakah dari LSM yang sangat
getol dengan virus ini seperti saya sebutkan ya, LSM internasional seperti PKBI ataupun instansi pemerintah terkait, apakah dinas kesehatan, apakah BKKBN, ini semuanya referensi yang saya coba pelajari menerangkan hampir tidak ada beda Mbak dengan gejala batuk diare seperti biasanya. Maka untuk mendeteksi apakah ini orang kena HIV atau tidak, ya harus tes HIV, namanya ELISA, Enzyme Linked Immunosorbonase. Itu ada VCT Mbak, Voluntary Counseling and Testing. Jadi ada komitmen dulu untuk diadakan pengetesan. Sebelum dites harus dikonseling dulu untuk disiapkan psikisnya nerima kenyataan nanti positif atau negatif. Itu berkaitan dengan perilaku dia selama ini seperti apa gitu. Terus setelah dites baru masih dilakukan tes lagi masih dilakukan pendampingan kembali, konseling lagi, post konseling ya. Bagaimana dia menjalani kehidupan ke depan, tidak boleh sampai melakukan hal-hal yang negatif, membunuh karakternya, membunuh karakter diri, hingga dia harus menyalahkan orang lain. Misalnya kan klien kita atau konseling kita ya di Sumeneb ada sebagian itu kena HIV/AIDS, dia tidak melakukan hubungan seks luar nikah, dia tidak mencandu narkoba, tapi dia menjadi korban karena dia kedapatan suami yang ternyata 1-2 tahun kemudian menjalani kehidupan rumah tangga, suaminya meninggal karena AIDS gitu loh. Jadi dia dapat penularan HIV dari hubungan seks yang tidak di luar nikah gitu, tapi di dalam nikah gitu. Makanya kita ada bagian dari kegiatan pemberian informasi komprehensif tentang HIV antara lain adalah hendaknya bagi siapapun yang akan memasuki pelaminan gitu ya, ada tes pranikah gitu loh Mbak. Ada tes pernikahan biasanya 6 bulan sebelum jenjang pernikahan itu ada tes. Dan tes ini tidak menjamin 100% hasil mengidentifikasi dia kena HIV atau tidak ya. Kenapa? Karena jika dia 6 bulan sebelum menikah baru kena HIV, dilakukan tes, bisa jadi virusnya belum membentuk antibodi secara sempurna Mbak, sehingga pakai high komputer manapun nggak kedetek gitu, tapi sudah berpotensi menularkan ke orang lain gitu. Nah ini juga pentingnya kita tahu cara-cara transmisi penularan HIV ini Mbak. Iya. Tapi sekali lagi terukur gitu, jangan sampai terkontaminasi dengan mitos-mitos Mbak. Kayak kalau saya sendiri lebih khawatir salaman ketemu sama orang yang lagi flu gitu Mbak. Karena dengan kontak udara sudah bisa menularkan kita kan, tapi tidak untuk penyakit HIV/AIDS ini, tidak semudah itu. Karena virus ini mudah mati di luar tubuh manusia gitu loh Mbak. Jadi walaupun kita bukan background medis, kita berhak dan harus wajib mempelajarinya, karena ini masalah kita semua gitu loh Mbak. Iya. Iya. Kenapa Mbak? Iya. Untuk data kami yang kami punya sendiri ya, ada 21 orang dengan HIV/AIDS dan 6 diantaranya di kisaran umur 35 hingga 40 tahun dan selebihnya itu di kisaran umur 20 sampai 34 tahun. Macam-macam itu Mbak, variatif sekali gitu. Dan awal dia kena HIV itu memang di usia remaja dan tersebar di hampir semua kecamatan di wilayah Kabupaten Sumeneb. Iya. Iya. Yang menderita
ada 3 apa 5 ya, saya nggak bawa datanya, saya di dalam kendaraan gitu ya Mbak. Ada 3 apa 5 gitu. Dan itu yang saya haturkan tadi, sebagian dari yang 5 adalah dia menjadi korban karena kelalaian lah, itu takdir lah Mbak, kelalaian dia memilih pasangan hidup yang ternyata baru ketahuan setelah menjalani kehidupan berumah tangga 2 tahun, hampir 2 tahun, dia suaminya meninggal karena AIDS. Itu per 20 November. Iya, 1 tahun terakhir ini. Kalau Mbak tanya ke pihak Dinkes, mungkin tidak jauh berbeda ya. Cuma untuk di mana keberadaan mereka, mungkin pihak Dinkes maupun dinas terkait yang lain tidak akan memberikan informasi secara terbuka, karena kita pandang masyarakat kita belum siap menerima keberadaan dan peranan Oda gitu Mbak. Ya insan genre, tapi insan genre senior ya hanya tergabung di WA, di grup-grup yang lain gitu ya, tetap komunikasi. Ya seperti biasanya lah, terutama untuk kita yang alhamdulillah takdir sehat-sehat gitu ya, nggak kena HIV, kita tetap warningnya ABCDE ya, abstinent, be faithful, kondom, don't use drugs, dan equipment. Jadi jurus paling ampuh kita ini Mbak, tidak melakukan hubungan seks sama sekali di luar nikah. Kemudian kalau sudah menikah, be faithful, ya setia sama pasangannya. Tapi kalau setia sama pasangan yang kena HIV, percuma juga gitu loh. Terus kondom, kita melakukan kondom. Mohon maaf, saya tidak menganjurkan anak-anak muda, adik-adik kita menggunakan kondom. Itu bagi yang aktif seks saja gitu loh, yang belum mampu mengendalikan kebiasaan yang sulit dilepas, yaitu aktif seks. Ya paling tidak kendalikan diri supaya tidak kena dampak negatif secara medisnya pakai kondom. Walaupun tidak menjamin 100% juga Mbak, karena kondom masih punya pori-pori gitu ya. Kemudian jangan menggunakan jarum suntik bersamaan, terutama yang pecandu narkoba. Kalaulah belum siap berhenti dari mencandu narkoba, paling tidak gunakan jarum suntik yang steril gitu ya. Kemudian equipment, kita hati-hati dengan tato, tindih, pisau cukur. Tapi urusan pisau cukur ini jadi polemik. Baru-baru ini ada perbedaan pendapat di antara para pakar. Ada yang bilang itu mengkhawatirkan, ada yang bilang nggak mengkhawatirkan untuk penurunan HIV, hanya kurang higienis gitu. Ya hanya itu yang bisa saya aturkan. Ya. Sama-sama Mbak. Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.